Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Bahagia, bukan luar biasa lagi ya, bahagia. Karena semua perkataan adalah doa. Jadi kita harus doa-doa yang baik, berkata ya. Kalau bilangnya bahagia, walaupun kita lagi susah, bahagia ya udah. Dengan cara apa? Bersyukur. Karena sejatinya kita manusia ini pasti banyak ujian, musibah. Cerita sedikit tadi ya. Jadi saya berangkat dari Jakarta itu, Masya Allah, demi bertemu dengan ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, Masya Allah, jam 3 subuh dari Jakarta, karena pesawat itu jam 6. Nah tadi ada, kenapa saya stop sedikit, saya jelaskan. Jadi tadi sampai ke sini itu jam 7 pagi, pesawat itu jam 6. Ini banget tepat waktu. Sampai jam 7 sampai bandara, mungkin bapak lupa menghidupkan HP. Nah, tim udah nelfon dari pagi, gimana nih? Kalau kita kan karena satu tak kenal sama kata sayang Pak, makanya pasti akan terjadi salah paham, betul? Tapi nah ini saatnya saya buat tabayun. Ketika bapak mungkin namanya kita di rumah boro-boro mau saya juga ngerasa kalau misalkan kita lagi bikin acara, handphone tuh taruh di mana? Nah, saya bilang makanya Bang Opi dari awal itu kita udah konfirmasi, iya lupa kirim Sherlock, kita bingung nyari di mana dari di mana, sampai saya bilang udah istirahat dulu di hotel, nanti kedepannya gimana, ya kan? Karena kita udah komitmen nih, emang waktu udah kita siapin buat majelis taklim apa namanya? Masya Allah. Apa? Nur Alamur ini namanya? Majelis taklim Asmaul Husna Nur Alamur. Panjang banget, itu artinya apa? Kalau Asmaul Husna nama-nama baik Allah, 99 nama baik Allah, dan itu yang baru kita ketahui. Sebenarnya yang lainnya juga banyak. Nah, itu sedikit dari saya sebelum kita lanjut ke kajian selanjutnya, bahwa tadi ada kesalahpahaman, tapi bismillah di sini saya mohon maaf lahir dan batin atas nama saya bersama Yayasan Madinah kalau lama buat datang ke sini. Tapi tadi ketika Bapak udah kirimin foto ibu-ibu, nggak tega rasanya kalau nggak hadir ya. Secara apa silaturahim itu kan mendatangkan apa? Keberkahan, rezeki, umur yang panjang, insya Allah. Makanya tadi udah nanti ya udah kita hadir aja, insya Allah pulang dari sini makin berkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau kata keegoisan masing-masing pasti udahlah, karena waktunya juga udah mepet takutnya malah. Tapi nggak apa-apa, saya bilang walaupun sedikit kita bertemu bersilaturahim karena Allah, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Masya Allah. Kita lanjut lagi, siap? Siap. Waktunya banyak kan ini? Banyak banget ya. Ini rumahnya Bapak siapa? Bapak, Masya Allah, sama istri Masya Allah, tabarakallah. Mereka ini luar biasa ya, menjalankan perintah Nabi tentunya dengan menghidupkan majelis taklim di rumah ya. Masya Allah luar biasa. Ini biasanya kita bikin acara begini kan di musola ya, tapi luar biasa ketika ada seorang hamba Allah yang membuka rumahnya seluas-luasnya, menyiapkan makanan dengan keikhlasan hati, yang mengundang para guru-guru, maka Masya Allah itu yang akan jadi bekal kita di alam keabadian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata ain abada. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa bersilaturahim ke majelis taklim Asmaul Husna Nur Alamur. Hafal ya, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung hafal, langsung dikenal ya. Tentunya semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah ya. Jadi kita sebagai manusia ketika sudah Allah
kasih jalan untuk hadir walaupun dengan ujian musibah tentu. Tadi tadi itu kerikil. Nah, bagi saya juga ujian, kesabaran bagi yang punya rumah juga sama. Tapi insya Allah kalau kita menyelesaikan masalah dengan baik maka ada jalan keluarnya. Saya perkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak. Kalau udah kenal, makin cinta, makin sayang, terus jadian deh. Jadian kalau single ya. Kalau udah punya saya boleh nggak? Nggak boleh dong. Ya alhamdulillah ibu-ibu di sini luar biasa, duduk di kajian ilmu, mendatangkan hati yang tentunya qalbun salim, jauh dari jauh dari yang hal tidak baik. Kalau kita datangnya cuma arisan, ya kan? Malah jadi gosip. Ya majelis taklim juga tentu kita manusia biasa. Ada nggak yang gosip? Ada. Tapi minimal kita meminimalisir. Kita ingat sama Allah. Kalau ngomongin saudara kita, tapi membuka aib sorangan. Kalau saya orang Sunda ya. Oh, gak kelihatan ya? Oke, baik. Nah, tak kenal. Oh iya, di dapur aku bagian ya. Masya Allah, tabarakallah. Di sini ya. Baik. Sampai di mana kita? Baru juga mulai, udah lupa ya, maklum lah ya. Malu masih leneng naik pesawat. Tak kenal maka tak sayang, maka sudah kenal alhamdulillah saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Tanjung. Mungkin ibu-ibu di sini sudah tahu ya. Ya sebagian sudah tahu lah ya. Suami saya Ustaz Zaki Mirza, alhamdulillah. Itulah kalau kata Rasul, bersahabatlah dengan orang-orang baik, mendekatlah dengan orang-orang yang soleh. Saya dipertemukan dengan Ustaz Zaki jadi siapa? Jadi istri Ustaz atuh. Di sini saya bukan ustazah, tapi namanya kita manusia hamba Allah. Kita diwajibkan untuk berdakwah. Sampai kapan kita berdakwah? Sampai mati, sampai nafas di kerongkongan, maka terputuslah semua amalan-amalan kita ya. Kecuali apa? 3 hal yang ibu suka ngaji. Apa tuh? Nah, Masya Allah, tabarakallah, doa-doa anak-anak yang soleh. Maka sejatinya di dunia ini betul kita harus berjuang. Amalan kita, contoh nih, sedekah, sholat 5 waktu. Kadang kan kita nggak fokus ya. Kita sholat aja pasti diterima nggak? Wow, tapi minimal kita sudah berusaha karena Allah sebaik-baiknya penolong kita kelak tentu. Ya, saya di sini nggak sendiri Bu. Saya bersama Iman Madinah yang alhamdulillah ada hadir ketua. Ini spesial. Kalau bulan kemarin beliau nggak hadir karena sibuk mengisi dakwah-dakwah di luar kota. Alhamdulillah hadir dan insya Allah ini yayasan yang amanah. Saya udah beberapa tahun ya Bang bekerja sama, berapa tahun ya sama Ustadz? Ada 3 tahun? 3 tahun alhamdulillah. Dan memang kita ini menyebarkan kebaikan dengan cara menggalang dana untuk wakaf Quran. Dan kalau sekarang bertambah untuk guru mengaji karena ternyata di lapangan itu kalau wakaf Quran udah banyak. Nah ternyata gajinya guru ngaji itu Masya Allah, walaupun kita memberikan 1 bulan cuma 500.000 untuk mereka, tapi Masya Allah tabarakallah, pahala untuk kita luar biasa. Fisabilillah ya, orang yang berjuang di jalan Allah ya. Kalau yang mungkin bersedekah makanan, saya yakin semua juga setiap Jumat bersedekah makanan, walaupun bukan hanya ke manusia ya, ke kucing sedekah nggak? Sama. Allahu Akbar. Yang penting kita niat karena Allah. Mau kita itu masih kucing, mau kita ngasih tukang parkir, tapi tentunya semua akan jadi wasilah kebaikan untuk kita yang mendatangkan keberkahan. Nah, kalau ini tentu hitungannya dengan Al-Quran luar biasa juga per huruf pahalanya. Tapi yang lebih baik lagi kan Al-Qurannya sudah banyak. Nah, kita nih real dari awal. Kalau memang Al-Qurannya sudah banyak, berarti rezeki yang kita dapatkan untuk siapa? Guru mengaji. Jadi mohon doa untuk tim dari Yayasan Madinah. Semoga Allah berikan kemudahan. Saya hadir di sini, beliau yang mendatangkan. Jadi nanti saya mohon izin
sebelumnya saya mohon izin nanti karena mereka yang ikhtiar dari awal, nanti boleh ya saya sambil sholawat, nanti ibu-ibu seikhlasnya boleh bersodakoh untuk tim. Ikhlas? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Boleh nggak kita bersolawat dulu sebelum kita mulai lagi? Boleh. Kayaknya ibu-ibu ini ada suatu juga enak ya. Tadi solawat apa yang tadi? Oh oke. Mau lagi itu atau yang mana? Mau lagi yang itu? Oke. Hah? Ya. Yuk, bismillah. Kita getarkan hati kita sebelum kita ngaji. Buka hati kita yang lebar, kita terima sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sebentar lagi akan berulang tahun. Masya Allah, tabarakallah ya. Sebentar lagi akan maulid Nabi. Maulid Nabi itu hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Giroh kita dibuka, hati kita dibuka. Semoga kelak orang yang mencintai Nabi akan bersama di mana tuh? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sururi. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, ketika Nabi disebut hati kita gimana rasanya? Rindu gak? Rindu yang luar biasa karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat rindu kepada kita. Beliau ngobrol dengan para sahabatnya. Tema kita hari ini apa ya? Karena di sini kebanyakan perempuan, ini temanya wanita pencari surga kali ya, atau wanita perindu surga ya, boleh ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ibu-ibu solihah, bapak-bapak yang solih, semua dalam rahmat Allah dan kelak kita berkumpul di mana Bu? Di surganya Allah. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita kepada sahabatnya, siapa yang paling saya cintai, coba tebak, katanya gitu. Terus, oh pasti Sayyidina Umar, pasti
Utsman bin Affan saling tebak. Pasti Sayyidina Ali yang paling soleh, yang paling hebat gitu, kata Nabi. Enggak. Siapa? Akhirnya bertanya para sahabat, siapa sebenarnya yang Rasul cintai? Ternyata apa jawaban Rasul? Umatku yang belum pernah aku lihat, tapi mereka mengagumkanku. Aduh merinding kalau udah ngomongin Rasul ya. Kayaknya dari atas sampai bawah tuh kayak Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya baru merasakan nikmat dari Allah. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya dikasih nikmat sama Allah berangkat haji. Alhamdulillah. Semua karena kebaikan Allah. Saya bukan merasa saya sebagai seorang solihah gitu ya. Wah, gue merasa solih ini, gue merasa ada duit. Enggak. Yang berangkat haji dan umroh itu bukan karena orang kaya, tapi karena apa? Panggilan Allah, panggilan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyebut nama Nabi, merindinglah seluruh tubuh. Saya juga berdosa, tapi ketika kita memperbaiki diri, ya Allah, syafaat apa yang bisa menolong saya kelak di akhirat? Syafaat yang terbesar, baginda tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang harus kita kerjakan di dunia ini? Ikutin apa? Sunnahnya Nabi. Perempuan mah gampang bu, ngikutin surga mah gampang banget. Kalau yang punya suami, surganya di dalam di bawah kaki suami, nggak usah dicari ke bawah telapak. Surganya ada ridho suami. Alhamdulillah kita semua yang ngaji hari ini udah ridho suami ya. Insya Allah. Yang nggak punya suami cum, wah punya suami semua ini alhamdulillah ya. Insya Allah udah laku semua. Hah? Oh udah nggak punya, udah diambil sama Allah, meninggal. Apa kita doakan nanti kelak bertemu lagi di mana? Di surganya Allah. Kita juga bakal pulang bu. Ya, bersedih boleh nggak kalau kita kehilangan orang yang kita cintai? Oh boleh, tapi jangan meratap. Kalau meratap itu apa? Meratap itu kayak apa ya? Kayak nggak terima. Kenapa harus aku? Aduh, kalau aja suamiku nggak lewat jalan situ mungkin nggak ketabrak. Kan banyak kadang-kadang begitu ya. Aduh, coba kalau nggak kesana, mungkin gue nggak akan begitu. Semua yang terjadi dalam hidup kita sudah ada catatan, ya betul, sudah ada catatannya. Kita lahir, kita mati, kita takdirnya, jodohnya semua sudah Allah catat. Tapi ingat, ada yang bisa merubah semua itu. Apa? Doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan kuperkenankan. Quran surat Al-Ghafir ayat berapa? 60. Boleh dibuka Qurannya, kayaknya ayat 60. Luar biasa. Maka orang yang tidak pernah berdoa kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Serem banget. Berarti kita berdoa sama Allah diijabah nggak? Pasti. Yakin diijabah. Jangan bertanya, ya kok hidupku susah mulu ini, kok gua kesini nggak beruntung mulu. Tapi ingat, banyak kebaikan Allah yang kadang kita lupakan. Mungkin ya bu ya, kita mau celaka sama Allah, dikasih karena dia banyak berdoa. Doanya satu, oh kasih keselamatan. Ya, dia mungkin lagi ngapain, tiba-tiba dia selamat. Banyak kebaikan yang kata Allah gitu. Kata Allah, ini orang banyak berdoa, maka udah angkat segala kesusahannya. Jadi rezeki itu bukan hanya berupa uang, bukan berupa duit, bukan kedudukan, bukan harta, bukan mobil, tapi apa? Sahabat-sahabat terbaik, teman-teman pengajian yang tentunya bikin hati kita jadi tentram, itu adalah rezeki terbaik. Sahabatnya Nabi bertanya kepada Nabi, harus dengan siapa aku bersahabat? Harus dengan siapa aku mendekat? Mendekatlah, berdekatlah ketika engkau melihat wajahnya, hatimu damai, hatimu ingat Allah, merasa tentram. Ketika dia berbicara, engkau akan ingat akan dosa-dosa dan kita harus memperbaikinya. Jadi
ketika kita sudah punya sahabat yang baik, yang solih, dekat erat. Karena biasanya kesempatan nggak datang dua kali. Udah punya sahabat yang baik, soleh, karena mulut kita yang masih belum bisa ngerem, akhirnya jadi menjauh. Tapi insya Allah di sini mah ibu-ibunya sudah istiqomah, sudah. Boleh minum dulu nih. Bentar ya. Ini teh ya? Aku kok. Aman. Tadi kita ngomongin surganya seorang istri itu atas ridho suami. Kalau kata ibu-ibu gini, kalau kata ibu-ibu, tapi kan tergantung suaminya. Betul, jawabannya juga betul. Gimana suaminya? Tapi apa kita nggak rugi kalau kita udah dapetin jalan menuju surga? Tiba-tiba dengan kita mikir, tapi kan tergantung suaminya. Kalau mengajarkan hal-hal yang di luar agama, jangan dilakukan. Yang namanya hidup, Bu, berumah tangga ada aja masalahnya ya. Saya pun sama, namanya manusia, nggak ada yang lepas dari dosa, nggak ada yang lepas dari masalah ya. Suami saya Ustadz, alhamdulillah, semua yang Allah berikan adalah suatu keberkahan. Saya terima dengan rasa syukur. Ada musibahnya nggak? Ada ujiannya nggak? Pasti ibu-ibu yang temen tahu lah. Gak usah kita cerita ya, yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran. Nah, ini sebagai ibroh untuk kita bahwa apa? Sejatinya manusia itu diuji. Kalau saya nggak diuji, nggak dikasih musibah, bisa nggak saya berdiri di depan ibu-ibu seperti ini? Bisa. Saya akan sombong, ngerasa oh gua istrinya Ustadz, gua artis, ya udah nikmat di rumah segala macam. Tapi ketika diuji, baliknya kemana lagi coba? Ke Allah. Kalau orang yang beriman, kemana lagi kita harus memegang? Kemana lagi kita harus apa ya? Harus berserah. Siapa yang mau nolongin kita? Manusia nggak ada. Saya ketika pisah sama suami kabur semuanya, teman-teman saya hilang. Ya, tapi kalau kita lagi senang, yang kagak kenal aja jadi datang ke rumah. Tata, apa kabar? Dulu yang kita tadinya kita dicuekin, pas kita udah, wah, alhamdulillah ya, maksudnya Allah kasih rezeki menikah dengan suami. Saya juga di entertain. Pada WhatsApp, entah itu WhatsApp ngapain, ada yang minjem duit segala kan macem-macem ya. Ada yang wah ke rumah pokoknya sok kenal sok dekat. Ketika kita ditimpa musibah, rumah saya kosong, nggak ada yang datang. WhatsApp saya kagak ada yang tangting. Yang ada tangting cuma kepo. Kenapa? Gak usah nanya kenapa. Ini adalah takdir yang memang harus saya jalani. Kalau sekarang saya lihat dari belakang sampai depan, sekarang malah tambah syukur. Oh ya Allah, kenapa saya diuji kemarin sedemikian rupa? Karena supaya tahu saya belum baik, Bu. Allah menyiapkan saya menjadi istri yang terbaik. Cari ilmu lah. Hidup kita kalau cuma di rumah tidur ngepel nyuci, apa pahalanya? Nggak ada sama sekali. Santai di rumah enak dikasih duit sama suami. Ternyata tugas kita banyak, Bu. Setelah itu saya berjanji sama Allah, waktu gue Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu kan duniawi lah. Jumat minimal ya Allah, gue harus berjuang. Mau itu ke bawah selokan, berbagi dengan cara yang memang apapun yang bisa kita lakukan. Tapi alhamdulillah, Bu, setelah saya menjalani, saya ambil ibroh, Bu. Dari saat itu sampai sekarang saya berangkat umroh udah 10 kali, Bu. Alhamdulillah. Ini adalah hadiah dari Allah. Siapa yang bisa berangkat 10 kali dengan kemudahan tanpa bayar seperak pun, Bu? Ya, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Kemarin haji, Bu, saya nekat bikin sama suami, nanti aja ya, aku pengen haji. Abi udah lebih dari 9 kali. Karena dulu lahiran, punya anak, susah ninggalin anak.
Ya kan? Ketika anak saya udah besar, si Arkan 7 tahun, saya minta izin, saya daftar sendiri. Suami saya bilang, emang suami saya lagi bikin rumah tahfiz ya, yang uangnya belum ada. Udah, Abi nggak usah repot. Saya cuma minta ridho. Uang alhamdulillah Allah kasih. Entah itu dari mana. Saya daftar haji. 4 hari datang turun visa. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah, ini bener, ini kayak ngimpi ya. Nyampe sana, tiba-tiba saya udah nyampe Mekah, kayak mimpi. Ya Allah, begitu luar biasanya Engkau. Ketika kita hijrah, Allah nggak lihat kita nih Bu. Allah nggak lihat mas kita, tapi Allah lihat gimana perbaikan kita. Dengan cara apa kita memperbaiki diri? Sholat 5 waktu. Karena amalan yang pertama ditanya setelah kita dibangkitkan, naon Bu? Sholat. Sinta Tanjung sholat. Yang jawab bukan mulut Bu. Mulut kan udah banyak bohong ya. Mulut banyak anggota tubuh kita yang akan jawab. Kita banyak dosa nih, sholat belum tentu diampuni nih. Luar biasa. Dengan cara apa lagi? Sodakoh amal jariah banyakin. Ada rezeki Bu, saya ada rezeki yang Allah kasih buat saya, bukan buat saya. Ada rezeki orang-orang yang membutuhkan. Keluarga kita utamain. Ya, kita punya 3 juta nih, contoh Bu. Saya belajar dengan itu dan alhamdulillah kemudahan. Punya uang, contoh dari suami 10 juta. Contoh ya kalau bisa mah lebih dari itu. 10 juta. Karena semakin banyak suami kita ngasih nih Pak, semakin banyak saya akan berbuat sama Allah. Kita bukan karena manusia, tapi kita kerjasama sama siapa? Bisnis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya uang. Oh, ada yang butuh Quran berapa? Masjid ini. Gaya. Suami saya, kamu ngasih ini ya, ada uang dari mana? Ya Allah, katanya. Setiap Jumat saya jalan walaupun hanya membagi nasi 500.000, 200.000, berapapun dengan keikhlasan. Ini berjalan dari pas saya alhamdulillah kena musibah itu Bu, mungkin udah 5 tahun saya berjalan di situ. Alhamdulillah Bu, teman-teman banyak yang mengikuti. Misal kita 3 juta, kalau dalam zakat itu wajibnya 20%, saya kasih 20%. Karena apa? Karena Allah Maha Baik. Dengan saya masih hidup di dunia ini, itu adalah suatu apa Bu? Rezeki. Saya bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau kasih musibah saya dalam usia yang masih muda saat itu ya. Coba kalau dikasih musibah usianya 40 tahun, ya Allah, boro-boro bisa bangkit ya, boro-boro bisa ngambil ibrah. Mungkin saya ntar dakwahnya terakhir 45 tahun baru bisa. Alhamdulillah ketika kemarin Allah kasih musibah, ternyata bener musibah itu bisa jadi berkah. Berkah yang lahir dari musibah itu ada. Suka ingat ya omongan orang, tenang, selepas badai ada pengaman. Tapi ingat, ketika kita lagi senang, pasti ada badai. Bakal ada musibah nggak? 100%. Namanya kita manusia, musibah itu banyak Bu. Ya, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156, setiap manusia itu akan kehilangan apa? Harta. Kehilangan apa? Semuanya. Meninggal, kehilangan suami, terus apa? Kesedihan yang luar biasa, kelaparan, kesusahan. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika dia mengalami musibah itu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya punya Allah, maka batin Allah. Kalau ngikutin hawa nafsu, ketika kita dikasih kesedihan, merata, sedih, tapi ternyata Allah itu maha segalanya. Wa ma indallahi khair. Di sisi Allah tempat terbaik kita. Ibu-ibu di sini sering berzikir setiap hari? Pasti saya yakin. Sering mengaji setiap hari? Alhamdulillah istiqomah, mudah-mudahan ya. Sering berdoa apa aja Bu? Banyak ya? Ya, istighfar. Semua yang memang kita yakinkan itu akan memudahkan kehidupan kita, baca. Nggak ada yang sia-sia. Tapi ingat, setiap doa itu dihafal artinya.
Ibu suka baca apa? Pikiran apa? Nah, subhanallah. Subhanallah artinya apa? Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Artinya ada yang tahu? Nah, betul. Dengan nama Allah yang ketika namanya disebut, maka sesuatu yang di langit dan di bumi tidak akan ada yang berbahaya. Itu harus dihafal. Contoh, alhamdulillah kita Indonesia lagi dapat berkah kehadiran siapa? Habib Umar, ya. Masya Allah, begitu dekatnya beliau dengan Allah. Berdoa aja udah seperti yang memang doanya itu udah. Nah, beliau kan bahasa Arab. Ketika beliau membaca bahasa Arab sambil nangis-nangis, ngerti dong artinya? Ngerti kalau beliau, makanya beliau nangis, ya. Kalau yang membaca doa, kalau kita misalkan lagi umroh, terus ada yang suka imam sampai nangis-nangis karena mereka ngerti baca artinya. Nah, kalau kita udah ngaji apapun tapi kita nggak ngerti, sedih nggak? Nggak. Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya kan? Tapi memang itu sebenarnya itu nggak apa-apa diteruskan. Tapi yang lebih afdol lagi, setiap doa itu dihafal dengan sholat. Kita perbaiki sekarang, alhamdulillah semuanya pasti udah sholat 5 waktu. Tapi kita nggak tahu khusyuk atau enggak, bener atau enggak bacaannya, ya kan? Duniawi enggak di dalam doanya. Kadang-kadang kita baca Bismillahirrahmanirrahim aja nggak tahu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Artinya apa? Nah, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita Allahu Akbar, kadang-kadang ketika kita mau khusyuk sholat, justru di situ ujiannya. Allahu Akbar. Cucian lu diangkat kayak hujan. Akhirnya biarinlah. Balik lagi. Namanya manusia ya. Kunci mobil di mana? Ya, lupa. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia masih dunia, tapi minimal kita udah ikhtiar. Diterima nggak sholat kita? Allahu a'lam. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kami. Sholat kita belum tentu diterima. Sedekah tadi kita udah berusaha sedekah, tapi kalau hati kita ada sedikit ria, diterima nggak? Belum tentu. Amalan-amalan lainnya belum tentu. Tapi ingat, ada satu wasilah yang pasti akan menolong kita. Wasilah apa itu? Sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah menunggu kita kelak. Di mana? Di tempat timbangan amal. Beliau akan memberikan sorbannya beribu-ribu, bukan beribu mungkin ya. Umat Islam akan antri minta syafaat siapa? Nabi. Nah, kalau yang nggak pernah sholawat malu nggak? Malu nggak dikasih? Anginnya terlalu besar ya. Nah, ini biasa kajian ini setiap hari apa? Setiap hari Rabu. Masya Allah, tabarakallah ya Bu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya bukan batuk, tapi kalau kena angin biasa lah ya, suka angin-angin sepoi-sepoi. Ingat wasilah sholawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan menolong kita kelak di alam keabadian. Terus kata Nabi, ya Allah tolong, ini orang nggak pernah bersolawat, tempatnya neraka. Terus kata Nabi, tolonglah ya Allah, tolong dicek di dalam hatinya masih ada keimanan enggak, walaupun hanya sebiji sawi.
dicari sama Nabi. Gimana caranya biar ini umat selamat? Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW dia ingin bersama kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menaungi surganya Allah bersama para wanita soleh. 4 pemuka surga, siapa bu perempuan pemuka surga yang masuk surga duluan siapa? Bentar. Satu lagi. Ada satu lagi yang 4 pemuka wanita surga. Siti Maryam binti Imron. Nah, 4 kalau yang lain Asia tentu. Ternyata surga itu banyak jalannya. Siti Asia masuk surga dengan jalan kesabaran. Ya, beliau adalah ibunya istrinya Fir'aun. Ibu apa ya? Dia mengadopsi Nabi Musa. Ya, beliau dibunuh oleh siapa? Oleh Fir'aun, tapi sudah dijanjikan sama Allah apa? Syurga. Jadi beliau senyum aja, ya Allah nggak apa-apa, saya ikhlas disiksa, tapi tolong jangan satukan saya dengan Fir'aun lagi di sana, tempat saya di surga. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan wanita perindu surga. Amin. 2 wanita yang dijanjikan Allah masuk neraka duluan siapa? Betul. Iya, istri Nabi Lut sama bukan Nabi Nuh. Nabi Musa enggak, Nabi Nuh sama Nabi Lut. Karena mereka enggak beriman kepada Allah, enggak menerima kenabian, ya. Mereka menyembah kafir, mereka kafir menyembah berhala tentunya. Ternyata kalau kita sekarang, perjuangan kita sebagai wanita di era zaman sekarang itu bukan lagi seperti dulu menerima. Semua menerima Islam adalah agamaku. Raditu billahi robba bil Islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya apa, Bu? Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Kalau sekarang udah nggak begitu lagi. Perempuan yang masuk neraka tuh gampang. Bukan hanya dari mulut tentunya. Kalau mulut sih mungkin ya insya Allah Allah masih gampang untuk mengampuni ya. Tapi juga jangan juga. Tapi ketika kita menduakan suami kita, ya nauzubillah sama nauzubillah, gampang kita mau masuk neraka. Nah, hidup aja nggak bener, janjian sama suami orang gitu. Kan ujian kita juga banyak. Ujian kita tuh jangan salah. Ibu-ibu yang cantik-cantik ini pasti ujiannya banyak. Ada yang lirik sana lirik sini. Makanya kita sebagai perempuan wajib menjaga apa hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ternyata ada perempuan yang duluan masuk neraka tuh. Karena apa? Karena mereka tidak mempercayai suami, mereka tidak taat sama suami, akhirnya masuk neraka duluan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan lupa ketika kita habis sholat ucapkan salam kepada Sayyidah Fatimatul Zahra, karena beliau adalah nanti ketua kelas kita di mana? Di surga. Kalau kita nggak pernah menyebut namanya, kenal nggak? Enggak kenal. Banyak-banyak belajar sama-sama, Bu. Saya juga masih harus belajar, kita memperbaiki diri, karena sejatinya kita manusia itu nggak luput dari dosa. Tapi minimal ketika saya dan ibu-ibu hadir di kajian ilmu, dicas ilmunya. Oh, hari ini bertemu dengan ini, ilmunya ini. Oh, ternyata kalau pikir, oh zaman dulu mah ternyata kafir itu masuk neraka. Kita juga bisa jadi kafir masuk neraka. Hai orang-orang kafir, di Al-Quran siapa? Kita. Al-Quran itu untuk kita, karena diciptakan, diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Taurat pas zaman Nabi Musa. Berarti Al-Quran untuk siapa? Kita, umat
umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan pertama di mana Al-Quran itu? Di Mekah. Di mana tepatnya? Masya Allah. Quran surat apa Bu? Al-Alaq. Ini Pak pada pinter-pinter banget, sudah tahu, sudah mengenal ya. Insya Allah nanti di surga udah pada tahu, udah dikenal. Wah ini umati yang aku cintai ya Allah. Begitu kita menyebut namanya Nabi, ya Allah. Maka kalau kita dapat ujian dan musibah, terima dengan lapang. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dengan musibah ini jadi berkah. Tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Buat baik, perbaiki ibadah kita, berbicara yang baik-baik, banyakin kajian-kajian ilmu seperti ini, belajar bersolat, baru hafalin. Ada pengajian yang baru buka, kita hadirkan. Kita hadir dan ngajak teman-teman. Kalau teman-teman kita nggak mau, kita udah ngajak, dapat pahala nggak? Dapat. Jangan kita nyinyir, gua ajakin ngaji nggak mau mulu ya. Kita udah ngajak, nih saya udah ngajak, misalkan saya punya teman-teman, saya berteman dengan siapa aja Bu? Saya berkuda, alhamdulillah. Teman-teman kuda saya banyak. Bukan kuda teman-teman saya, ibu-ibu. Kadang kalau kita sholat, Bu, ayo sholat yuk, nyontoin. Terus, iya duluan. Akhirnya mereka belum sholat. Terus lantas saya harus marah? Nggak usah. Surga neraka mah urusan masing-masing. Yang penting saya ngingetin, saya senyum. Alhamdulillah hari ini saya mengingatkan, nggak capek. Hari ini kita bersedekah yuk. Terus dia nggak ngasih, pelit enggak. Ya nggak apa-apa, yang penting aku udah ngingetin. Bergaul lagi dengan para artis, sholat yuk, duluan ustazah. Oke. Lihat, nyinyir nggak? Cuman kadang dalam hati, ya Allah bukakanlah pintu hidayah untuk mereka. Ya Allah, karena apa? Karena sejatinya sholat yang akan menolong kita kelak. Boro-boro ini nggak usah lah disuruh sholawat atau zikir, disuruh sholat aja yang memang itu adalah perintah Allah yang akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka tidak lakukan. Padahal nih, ketika kita melakukan maksiat, sholat aja dulu, paksain. Kita ngelakuin dosa, paksa terus sholat. Karena apa? Karena sholat yang akan mencegah kita, yang akan merubah kita. Paksain aja, kita ini hidup harus dipaksa. Tapi lagi-lagi saya hanya bisa mendoakan. Saya bergaul dengan siapa aja, ibu-ibu sosialita ikut. Untuk niat dakwah dengan para artis saya ikut. Mengajak, walaupun kadang ibu-ibu sosialita nggak kayak gini Bu. Kalau ini Masya Allah udah nyari ilmu luar biasa, semua duduk, mereka ngobrol. Kita lagi ngomong makan, apa-apa. Karena adabnya belum disimpan di hati, nggak ditanamkan di sini. Lapar ya sama, semua juga lapar. Ngobrol, ada yang telepon, ada yang foto-foto doang, banyak Bu. Di Jakarta nih saya lagi berjuang untuk ya udahlah. Kadang makanya ketika mulai dakwah saya selalu buka kupingnya, buka hatinya, kita bersholawat dulu, buka hatinya selebar-lebarnya biar hidayahnya masuk. Akhirnya lama-lama dari yang mereka cuek, teleponan, foto, cek. Sekarang ketika bersholawat mereka nangis. Berarti udah alhamdulillah. Ya minimal dakwahnya sudah masuk ke hati masing-masing. Ada yang nangis, ya Allah gimana kemarin di Mekah, gimana rasanya? Alhamdulillah, berarti udah menusuk di hati mereka ya. Kemudahan yang Allah kasih. Contoh kepada siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Saya bilang saya bukan merasa saya ini orang baik. Kita semua para pendosa. Tapi Allah itu tidak melihat masa lalu, tapi Allah melihat masa depan dan tentunya masa yang akan datang. Gimana Sinta Tanjung ini berubah? Jangan karena dunia nih tiba-tiba nih saya nih lagi istiqomah dakwah nih, ada yang nawarin apa? Jadi caleg, banyak sih yang nawarin. Banyak yang nawarin. Kalau kita mikir duniawi, duit bakal gampang. Tenang, masa tenang, nggak usah pakai duit, mereka udah pasti. Tolong ya,
dicoblos nomor 2 gitu kan. Gampang banget cari sponsor ya. Tapi ntar gimana nasib saya? Duniawi nanti ketika saya lihat uang ini, Bunda Tata ini tolong ini uangnya 500 juta. Saya bakal nerima atau nolak tuh duit? Terima lah kalau dikasih. Tapi itu duit apa? Saya nggak mau yang tiba-tiba saya nerima duit miliaran tanpa sebab. Saya pakai baju oranye ya. Udahlah, hidup saya mudah-mudahan istiqomah, mohon doa ya, mohon doa. Mudah-mudahan udahlah dakwah di hati saya, mudah-mudahan hanya Allah di hati saya. Mendingan saya jadi tim suksesnya Allah dan Nabi ya, menyebarkan kebaikan, mengajak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan saya bersama tim dari Madinah ini bisa istiqomah. Alhamdulillah saya perkenalkan lagi dari tim Madinah ini, insya Allah istiqomah. Kita sama-sama berjuang udah 3 tahun. Jadi kita percaya sama Allah, tapi ketika saya sudah mengenal orang-orangnya, saya mau diajak ke sini Bu. Kalau saya nggak kenal sama orangnya, saya nggak akan mau. Kan kita kan tahu sekarang zamannya zaman penipuan. Ustazah tolong dong ke Makassar ya. Oh ya udah, dari siapa? Dari yayasan ini. Nyampe sana orangnya nggak ada. Nah, ini gue gimana ini? Ya kan diongkosin sampai sana. Pulangnya gimana? Kan karena apa, sekarang banyak penipuan. Pun banyak yang nggak amanah, banyak Bu. Tapi insya Allah, makanya kalau saya setiap Jumat itu saya sendiri. Abang-abang kita juga, Bang, tolong ada rezeki langsung salurkan. Dan alhamdulillah sudah ada berapa guru ngaji? 500-an. Niat kita insya Allah ada banyak ya? Nah, mudah-mudahan ada 500 orang yang alhamdulillah dikasih setiap bulannya 500.000. Enggak gede 500, karena gede juga kan belum ada ya. 500.000 tapi istiqomah. Saya mau setiap bulan 500.000 buat guru ngaji ini, tentunya pahalanya luar biasa. Itu yang akan jadi kemudahan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu mohon maaf, ini jam berapa ini? Karena kita ada acara lagi. Nah, ada acara lagi nanti habis zuhur di mana? Di Baitur Rahman. Ya, kalau mau hadir di sana lagi boleh. Ya di Bang Raya. Ya. Demak. Ya, masjidnya luar biasa. Nah, ya masjidnya luar biasa, penuh dengan kaligrafi yang indah, yang dibuat oleh tangan hebatnya Ustadz Dery Sula. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan masjid itu menambah keberkahan, penuh cahaya, luar biasa. Betul. Tempat pusat pendidikan, semuanya bergerak di sana. Alhamdulillah. Nah, udah kali kedua kita di sana ya. Baik, saya minta izin kepada ibu-ibu, kita boleh muhasabah? Boleh, kita muhasabah doa ya. Ada mic satu lagi. Ada mic satu lagi.